terus merah ya, tekan merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, pada hari ini kita kembali bertatap muka dalam acara kajian bahasa Arab ya, dan yang kita bahas ini diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang nun wiqayah ya, ada di halaman 84. Judulnya Ahkamu Nunil Wiqayah, hukum atau aturan atau penjelasan tentang nun wiqayah. Nun itu adalah huruf nun ya, nun wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga kan, waqayah ki wiqayatan. Kalau fi'il amarnya ki. Wakina ada mana? Ki, kina itu satu huruf. Dan itu fi'il yang 3 huruf, 2 hurufnya itu huruf elat. Jadi wa, ko, ya. Sehingga pada saat fi'il amar ini wawunya hilang, ya-nya hilang, tinggal ki. Ki itu artinya jagalah atau hindarkanlah gitu. Jadi ki. Tapi pada saat dia masdar itu muncul, ya-nya muncul menjadi wiqayatun. Nah, itu masdar dari waqo, waqoya, yaqiyu, yauqiyu, jadi waqo, yaqi, wiqayah, itu menjaga. Nun itu disebut nun wiqayah. Ya, nanti akan ada penjelasannya kenapa disebut nun wiqayah. Di sini ada 4 bait ya yang menjelaskan tentang nun wiqayah. Ya. Saya akan bacakan baitnya. Wa qablayan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaysi qad nudim. Walaitani fasya walaitina daro wa ma'la alla kiswa kun mukhayyaro. Fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qatnil hadfu aidan qad yafi. Nah, itu teksnya ya. Sekarang kita terjemahan secara terjemahan bebas saja. Wa qablayan nafsi ma'al fi'lil tujim, sebelum ya nafsi ya, ya nafsi itu artinya ya mutakallim, ya itu merujuk pada si pembicara, orang pertama. Seperti kalau di dalam fi'il itu di dalam isi merujuk fi'il, merujuk milik, misalkan kitab, kitabi, bait, baiti ya, qaryatun, qaryati, itu semuanya ada ya, ya. Itu merujuk kepada, artinya kepada ya mutakalim, artinya ya yang membicara, saya gitu ya, artinya saya. Sehingga kalau misalkan Allahumma rzuqni, nah itu zukni itu berilah rezeki kepada saya. Jadi sayanya itu zukni ya. Warozakoni, nah itu memberi rezeki kepada saya. Atoni, nah, jadi semua fiil, semua kata kerja yang ada kata sayanya, sementara saya itu menjadi objek, maka itu dihadirkan huruf nun. Ya. Contohnya di dalam sholat ya, Allahummarhamni wajburni warzukni wa'afini wa'fu'anni, itu nunnya itu nun wiqayah. Artinya di situ ada huruf ya, disambung dengan nun, dengan fiil. Ya disambung dengan fiil, maka
harus ada nun sebagai ciri, ya, sebagai pembeda, sebagai pembatas. Kalau marzukni, warhamni, wa'afini, wa'fu anni, nah semua ada nun, itu namanya nun wikoyah. Nah, tidak semua nun ada pada setiap kata. Jadi ada kata-kata tertentu yang boleh pakai nun dan yang tidak. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang bait. Qoblayan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wikoyatin. Nah, sebelum ya mutakalim ma'al fi'li dan ya mutakalim itu disambung dengan kata kerja, dengan fi'il, ultuzima maka diwajibkan apa nunu wikoyatin, nun wikoyah. Jadi nun wikoyah itu wajib ada pada fi'il, dan fi'il itu mengandung ya mutakalim. Nah, ultuzima diwajibkan ada nun. Walaisi qad nudim, sementara kata laisa itu kadang-kadang kalau laisa digabung dengan ya mutakalim, nah, qad nudim kadang-kadang ada. Walaisa li, walaisani kan, tapi boleh juga walaisi gitu, tidak ada nunnya di dalam kata laisa ya. Terus yang kedua, walaitani fasya, walaitani, laita dengan ni. Nah, jadi laita itu kan artinya harapan yang tidak mungkin terjadi. Semoga saya, nah itu laita ni, itu harus ada ni di situ. Fasya itu terbiasa. Laitani, kata laitani itu banyak digunakan. Walaiti nadaro, sementara laiti itu jarang. Kalau kata laita, terus laitanya itu dihubungkan dengan ya mutakalim, itu yang terbanyak adalah nunnya muncul, laitani. Kadang-kadang nunnya tidak muncul, seperti laiti. Ya. Laiti itu artinya semoga saya. Nadaro itu artinya nadar. Nadaro itu artinya jarang. Jarang ada kata laiti gitu, untuk mengatakan semoga saya. Ma'al wa ma'la'alla kiswakun mukhayyara. Sementara kalau dengan kata la'alla maka ikis itu artinya berlawanan dengan kata laita. Laita itu kebanyakan pakai nun, jarang nunnya dibuang. Sementara kalau la'alla, ikis itu kebalikan dari laita. Jadi la'alla itu kebanyakan nunnya hilang, tapi kadang-kadang nunnya pakai, sehingga muncul kata-kata la'ali gitu, bukan la'alani gitu, itu maksudnya. Jadi kalau laita ditambah ya mutakalim menjadi laitani, itu yang banyak. Kadang-kadang juga ada laiti. Nah, sementara la'alla itu jarang menggunakan nun, sehingga muncul kata la'ali. Nah, jarang la'alani gitu, yang banyak la'ali gitu maksudnya ya. Wakun mukhayyara, jadi boleh dipilih gitu, mukhayyara itu. Jadi laita dan la'alla itu sebuah fiil yang menunjuk pada harapan. Cuman laita itu harapannya tidak mungkin terjadi. Itu hanya angan-angan. Kalau la'alla kan mudah-mudahan artinya. Nah, kalau la'alla itu bisa terjadi, bisa tidak. Bisa tercapai, bisa tidak. Itu dua-duanya harapan. Laita dan la'alla. Ya. Pada saat disambungkan dengan ya mutakalim, saya, kata saya. Maka kalau laita kebanyakan pakai nun, kalau la'alla kebanyakan enggak pakai nun. Gitu aja ya. Contohnya, ya laitani kuntu turaba. Nah, itu kan mudah-mudahan atau semoga saya menjadi tanah. Itu orang kafir di akhirat ya. Dan ya surat An-Naba.
Ya laitani kuntu turaba. Ya, jadi itu menggambarkan laita dengan ya mutakalim. Laita itu semoga ya, mudah-mudahan. Tapi laitanya laita yang tidak mungkin terjadi. Sementara la'alla itu jarang pakai nun. Yang banyak di dalam Al-Quran itu la'allakum ya. La'allakum tatakun, la'allahum yahtadun misalnya. La'alla, semoga mereka. Nah, la'alla itu masih ada harapan untuk terkabul. Baik, sekarang nomor 3. Wa fil baqiyati wattiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Nah, ini contoh tentang min. Min dan min dari saya misalnya. Min ni. Nah, di situ ada dua nun. Kan min dan ya, jadi min ni ada tasdidnya. An juga nun. Oh iya iya. Ya ini penjelasan tentang nun ya, tentang min dan an. Wa fil baqiyati, dan di sebagian dan di dalam sisanya wattiraran khaffafa ya. Jarang wattiraran itu darurat ya. Wa fil baqiyati wattiraran khaffafa minni wa anni man qad salafa. Di dalam kata minni dan ani itu sebagian terpaksa untuk di khaffafa. Khaffafa itu ditasdidkan gitu. Ya, jadi min ni gitu. Min itu kan ada nunnya di akhir. Nah, sementara dihubungkan dengan ya mutakalim, maka harus ada nun lagi, sehingga ada tasdid di situ. Jadi minni dan anni. Ya. Beda dengan kitabi kan, itu kitabi langsung setelah ba itu ada ya. Baiti setelah ta ada ya. Tapi kalau min setelah min maka bukan mini gitu, tapi min ni. Nunnya dua di situ. Min nun yang pertama adalah sebagai akhir dari huruf min gitu. Yang ni-nya itu adalah nun wikoyah. Sehingga ada muncul tasdid. Khaffafa ya. Minni wa anni ba'du man qad salafa. Ya, ini nanti penjelasannya. Wa fi laduni qalla wa fi qadni wa qadnil hadfu aidon qad yafi. Dalam kata laduni ya, ladun asalnya kan ladun. Nah, itu wa fi laduni wa qalla. Itu qalla itu sedikit ya. Wa fi laduni qalla. Jadi di dalam kata laduni itu sedikit digunakan nun. Wa fi qadni wa qadnil hadfu aidon qad. Sedangkan dalam kata qadni itu banyak dibuang. Qad yafi. Jadi nunnya itu dibuang. Wa fi qadni wa qadni al hadfu aidon qad yafi. Baik, kita langsung ke penjelasannya ya. Memang kalau menerjemahkan baitnya agak susah. Sekarang langsung ke penjelasan. Dzakaral musannif fi hadhil abyat hukma nunil wiqayah ma'al af'al wal huruf wal asma. Di dalam bait tersebut musannif menjelaskan tentang aturan nun wiqayah yang disambungkan baik dengan fiil, dengan huruf maupun dengan isim. Ya, karena di dalam teks itu kan kadang-kadang ada kata kerja, kadang-kadang ada kata benda, tapi juga banyak juga huruf yang maksudnya huruf jar tadi ya. Baik. Nah, sekarang aturan kalau nun itu dengan fiil. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallim
lahikothu luzuman. Jika nun wikoyah, jika fiil itu jika fiil itu bersambung dengan ya mutakalim lahikothu, maka harus ada nun wikoyah. Lahiko itu ketemu, luzuman, maka wajib dimunculkan nun wikoyah, luzuman. Tusamma nunal wikoyah, maka itu disebut sebagai nun wikoyah. Kenapa? Wasumiyat bidzalik li'annaha taqiyul fi'li minal kasri. Nah, disebut nun wikoyah sebab keberadaan nun itu menghindari fi'il daripada kasroh. Sebab fi'il tuh nggak pernah kasroh kan, yang kasroh tuh isim. Nah itu ya. Jadi cirinya fi'il itu kalau dalam i'rabnya boleh marfu, boleh mansub, tapi nggak boleh kasroh. Nah, bolehnya jazam. Nah, untuk menghindari, sementara di dalam fi'il itu kadang-kadang kita menggunakan ya mutakalim. Misalkan, tapi ya mutakalim yang menjadi objek. Misalkan dia melihat saya, nadora atau nadorta, kamu melihat saya. Nah, sayanya itu kan dimunculkan dengan huruf ya. Nadorta nggak mungkin nadorta ya ada atau nadorta yi, maka muncullah nun. Jadi nadorta ni, nah gitu ya. Ja'ala ni, bukan ja'ala yi atau ja'ali, tidak. Kalau dengan fiil kan dengan isim kitab kitabi, bait baiti, nggak ada nun di situ. Nah, karena itu ketemunya dengan isim. Tapi begitu ketemu dengan fiil dan ya mutakalimnya itu menjadi maf'ul bi, maka harus muncul nun. Nah, doroni, dorobani, ya, atoni, ya, atoni, ja'alani, ya itu. Jadi harus muncul nun, ya. Rozakoni, gitu. Marzukni, warfa'ni, wajburni, warzukni, wahdini, wahdini kan, bukan wahdiyi, enggak, wahdini, wa'afi, afini, wa'fu anni, anni-nya itu dengan an. Oke. Jadi itu li'annaha taqiyul fi'li minal kasrah wa dzalika nahu akramani. Nah dia akramani atau yukrimuni. Akramani itu fa'ilnya dia kan, huwa. Akramani, dia memuliakan saya. Nah, sayanya itu di situ menjadi objek. Jadi nggak boleh akramayi gitu. Atau akromi, nggak mungkin akromi. Makanya muncul nun, akromani atau yukrimu ni. Ni-nya itu di situ menjadi objek. Begitu juga dalam fi'il amar, akrimni, muliakanlah saya. Akrim, tidak bisa akrimi. Kalau akrimi nanti saru dengan domir anti ya, akrimi. Nah, di sini maksudnya ya mutakalimnya yang menjadi objek, menjadi maf'ul. Qad sami'a hadfuha laisa lidarurah syiriyah. Nah, sekarang laisani ya, tapi boleh juga laisi. Ya. Waqtalafa fi af'ali ta'ajjub hal talzamuhu nunil waqaya amla wa sahih talzamuhu ma afqarani ila afillah. Nah, sekarang fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub itu untuk menyatakan kagum, ajib, kagum. Ma akramani, kan ta'ajjub itu akroma bi dan ma akroma ya. Ma af'ala itu fi'il ta'ajjub di sini. Ma afqarani, alangkah butuhnya saya
ila afillah, pada ampunan Allah. Jadi fi'il ta'ajjub itu yang polanya adalah maaf Allah. Ma'akromani, alangkah mulianya, alangkah banyaknya kamu memuliakan saya. Ma'akromani, ma'akbaroni misalnya. Jadi itu ma'afkoroni ila afillah, itu alangkah fakirnya saya kepada ampunan Allah. Fakir ya. Jadi kalau afkoru itu saya fakir. Tapi kalau saya sangat fakir, maka ma'afkoru. Nah itu fi'il ta'ajjub. Ya. Wasi'a itu luas. Kalau fi'il ta'ajjub ma'ausa'a, alangkah luasnya. Nah, ini fi'il ta'ajjub. Nanti ada bahasan fi'il ta'ajjub. Ya, jadi dalam fi'il ta'ajjub itu wajib ada nun, ya, bukan maaf kori gitu, tapi maaf karoni gitu. Maaf koroni ila afila, itu fi'il ta'ajjub, belum pernah dibahas ya fi'il ta'ajjub. Iya, maaf ala itu wazannya. Kalau kabir itu besar, kalau alangkah besarnya ma'akbaro gitu ya. Kalau jamil itu kan indah atau ganteng atau bagus gitu. Kalau alangkah bagusnya ma'ajmala. Ya, cuman tinggal dihubungkan fa'ilnya siapa? Ma'ajmalaka. Nah, ma'ajmalaka itu ka-nya itu kamu kan? Alangkah bagusnya kamu, alangkah gantengnya kamu. Ya, jadi kalau anta jamil itu kamu ganteng. Tapi kalau untuk menyatakan ta'ajjub, ma ajmalaka gitu. Ma ajmalahu. Jadi setelah ma ajmala itu bisa disambung ke kata benda lain. Ma ajmala hadal masjid. Nah, gitu kan, alangkah bagusnya masjid ini. Tawil misal, tawil itu panjang ya. Kalau menyatakan ta'ajjub, alangkah panjangnya atau panjang sekali. Misalnya pohon, syajaru tawilatun, itu pohon panjang, pohon tinggi. Tapi kalau alangkah tingginya, ma'atwalu hadihi syajarah. Ya, jadi ma'atwala. Ya, wajahnya gitu. Tawil ma'atwala, kabir ma'akbaro, jamil ma ajmala. Nah sekarang fakir itu maaf karo. Tapi kalau dihubungkan dengan ya nafsi, ya mutakalim, maka di situ harus ada nun. Jadi maaf karoni. Ya, maaf karoni itu alangkah fakirnya diri saya. Fakir itu mungkin butuh di sini ya. Alangkah butuhnya saya kepada ampunan Tuhan. Maaf karoni ilallah. Itu fi'il ta'ajjub. Nah, di dalam fi'il ta'ajjub kalau domirnya ya mutakalim, ya nafsi tadi, ya nafsi itu, maka harus ada nun. Bukan maaf kori, ya, tapi maaf koroni. Ya baik, itu nun dengan nun wikoya dengan fiil. Nah tadi kan fiilnya fiil biasa ya, seperti akromani, akrimni. Tapi kalau ada fiilnya fiil ta'ajjub, ma'afkaroni. Nah sekarang yang nomor 2, ma'ba'dil huruf. Kadang-kadang nun itu ada disambung dengan huruf. Seperti dzukira fil baitaini asani wasalis hukmu nunul wiqayah ma'al huruf. Nah, ma'al huruf artinya huruf jar di sini, minni dengan anni ya. Kata minni dengan anni. Jadi di situ min kan min itu nunnya sukun ya.
Kalau disambung dengan ya jadi mini gitu. Nah, tapi itu salah. Yang benar harus ada nun di situ sehingga muncullah tasdid. Jadi minni. Jadi minni itu sebetulnya nunnya dua. Nun pertama sukun, nun kedua nun wikoyah. Nah, sehingga minni itu artinya di situ ada nun wikoyah yang disambung dengan huruf min. Begitu juga an. An itu kan nunnya sukun. An akhbarika, an akhlakika, ya. Jadi itu sukun, tapi begitu an itu disambung dengan ya mutakallim, maka muncul nun. Sehingga jadilah tasdid. Anni. Bukan ani gitu. Kalau ani misalkan an kan tentang saya, tentang diri saya. Kalau nggak ada nun wikoyah, ani. Sebab yang tadinya nun sukun itu disambung dengan ya, jadi ani. Nah, kalau ani itu salah, harus ada nun wikoyah sehingga muncullah tasdid. Anni, minni, ya, itu nun wikoyah dengan huruf jar maksudnya. An dan min. Terus sekarang dengan inna wa akhwatuha. Di dalam bait di atas ada laita, ya. Ada laita. Dzakarul musannif laita wa anna nunul wiqayah la tuhdafu ma'aha illa nuduran, ya. Jadi kata laita itu nuduron itu artinya jarang. Jadi laita itu aturannya pada saat dihubungkan dengan ya mutakalim maka harus ada nun, laitani. Ya, contoh yang tadi, ya. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan adima. Ya, itu di dalam Quran. Ya. Quran surat An-Nisa. Yang jelas di dalam surat An-Naba, ya. Ya laitani kuntu turoba. Itu. Kalau tadi laiti itu di dalam syair aja. Laita dengan ya mutakalim itu harus pakai nun. Tapi ada kadang-kadang nggak ada nunnya gitu. Jadi bunyinya laiti. Itu hanya ada di dalam puisi, dalam syair. Jarang nunnya dibuang, kecuali di dalam syair. Kamun yati jabirin idqala laiti usadifuhu wa afqidu julla mali. Itu puisi, ya. Nanti kalau diterjemahkan ribet. Ya, wal kasir fi lisanil arab subutuha, ya. Yang banyak di dalam bahasa Arab subut itu tetap ada nun. Wabihi waradal Quran qala Allah Ta'ala, dan di dalam ayat Al-Quran ini tentang laita, ya. Jadi memang harus ada subutun nun. Subut itu ada, tetap ada nun. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuza fauzan adima. Ya laitani, ya semoga kuntu ma'ahum, semoga saya ada di antara mereka, maka saya akan menang. Ya, gitu. Itu kan semoganya itu semoga yang tidak mungkin terjadi karena pakai laita. Dalam bahasa Indonesia kan nggak ada semoga, ya semoga aja. Tapi dalam bahasa dibagi dua, semoga itu bisa laita, bisa la'alla. Kalau la'alla itu kemungkinan tercapai, kemungkinan tidak. Tapi kalau laita itu udah nggak mungkin tercapai. Itu hanya harapan kosong. Angan-angan atau harapan kosong, itu laita, ya. Jadi di dalam Quran itu ya laitani kuntu ma'hum. Ya semoga saya berada
bersama mereka. Fa'afuza fauzan azima, maka saya akan sukses, mendapat suksesan yang besar. Tapi itu harapannya harapan kosong, hanya angan-angan. Baik, lanjut. Wa amma la'alla fadzukira annaha bi aksi laita. Nah, gitu. Adapun la'alla itu kebalikan dari laita. Kebalikannya apa? Wal fasihu tajriduha minan nun. Wal fasih, jadi perkataan yang fasih, yang benar, ya, yang formal. Tajriduha minan nun. Tajrid itu lepas, mujarrad itu terlepas dari nun. Jadi tidak pernah ada nun itu dalam bahasa bakunya. Seperti di dalam Al-Quran, la'alli ablughul asbab. Ya, semoga saya menemukan sebab. Itu di surat, ya, surat apa? Surat Ghafir. La'alli. Ya, mungkin di Quran di tempat yang lain juga ada kan, la'alli semoga saya. La'alli, kalau nggak salah di surat Yusuf tuh ada ya la'alli. Ya. Yang jelas la'alla itu bisa la'allakum, bisa la'allaka, bisa la'allaha, bisa la'allana, ya. Tapi pada saat la'alli itu tidak ada nun. Langsung la'alli, ya, bukan la'allani. Ya, gitu. Wa yaqilu subutun nun ka qauli syair. Nah, dan yaqilu itu sedikit ada nunnya. Jadi kata la'alla itu yang pakai nun itu sedikit, seperti di dalam syair. Nah, di sini ya. Aqultu aironil kuduma la'allani akhudtu biha kubrun li abdi yadamajidi. Nah, itu kecuali di dalam syair itu di situ la'allani, bukan la'alli. Jadi di dalam Al-Qur'an itu la'alli yang banyak, tidak ada nunnya. Baik, langsung saja ya. Puisinya dilewatin. Tsumma dzukira annaka bil khiyar fil baqiyat. Ya. Kemudian musannif menjelaskan bil khiyar, boleh memilih di dalam kata-kata selanjutnya yang lainnya. Ai fi baqiyati akhwat laita la'alla. Ya. Jadi di dalam di dalam kata-kata yang berhubungan dengan laita dan la'alla itu kan satu rumpun dengan inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha termasuk laita dan la'alla. Itu khiyar. Khiyar itu boleh milih. Contohnya apa? Inna, anna, ka'anna, lakinna. Nah, ini bisa muncul, bisa tidak. Ini itu boleh innani. Nah, jadi itu artinya kalau ini kan pertama inna, awal katanya inna, memang udah ada tasdidnya. Tapi bisa disambungkan dengan nun wikoya, boleh memilih, artinya boleh dua-duanya. Boleh ini langsung kan, inna langsung dihubungkan dengan ya jadi ini. Tapi boleh juga nun wikoyanya muncul, innani. Inna dengan ni, nah, gitu ya. Inna jadi innani. Makanya di Quran ada ka'annani, ada ka'anni gitu. Inna boleh inni, boleh innani. Kalau innani itu artinya nun wikoyahnya muncul karena innanya normal. Inna terus ni, sesungguhnya saya. Boleh juga nun wikoyahnya nggak ada, langsung inni, sesungguhnya saya. Jadi di situ dengan inna wa hatuha, ya inna wa hatuha itu apa? Inna, ka'anna, lakinna, itu yang sejenis. Ya. Sehingga di dalam inna boleh ini, boleh innani. Terus anna juga sama, anna boleh anni,
boleh juga annani, gitu ya. Ka'anna juga. Jadi inna dengan anna itu hampir sama ya maknanya, sesungguhnya. Kalau inna katanya selalu di awal, kalau anna di tengah bisa. Wa'lamu annallaha ya'lamu, itu anna itu di tengah. Kalau inna itu selalu di awal kalimat. Innallaha sami'un basir. Tapi kalau ada wa'lamu annallaha. Nah, jadi annanya itu di tengah. Kalau nggak ada wa'lamu maka itu inna karena di awal kalimat. Anna, beda inna dengan anna. Kalau dalam arti sih sama, itu artinya sesungguhnya. Ka'anna itu artinya seakan-akan ya, seakan atau seperti. Jadi inna itu boleh ini, boleh innani. Anna juga boleh anni langsung, boleh annani. Sekarang ka'anna itu boleh juga ka'anni atau boleh ka'annani, gitu ya. Terus lakinna itu kan artinya tetapi, ya, lakin. Nah, lakin disambung dengan ya mutakalim itu boleh pakai nun wikoyah, boleh tidak. Kalau tidak pakai lakinni. Nah, tapi boleh juga muncul lakinnani, gitu. Ya itu dipisah nunnya muncul. Baik, nah sekarang walakin, ya kalau walakin saja berarti kata benda yang dihubungkan dengan lakinnya itu adalah kata-kata yang lain. Walakin al masjidu ba'id, al baitu qorib, walakin al masjidu ba'id. Nah, jadi kan walakinnya itu nggak dihubungkan dengan domir. Kalau dihubungkan dengan domir, walakin naka, walakin nakum, walakin ni. Nah pada saat dihubungkan dengan domir ya mutakalim maka boleh muncul, boleh tidak. Kalau walakin saja itu boleh dengan apa saja. Lakinnal masjid, lakinnallah, lakinnakum ya. Lakinnal masjid, lakinnal bait, lakinnas samawati, lakinna kan. Nah, lakinnallah. Jadi lakinna itu bisa dihubungkan dengan apa saja. Ini kan kaitannya dengan ya mutakalim ya. Maka boleh muncul, boleh tidak. Ini nun wikoyah. Kalau lakin itu kata sambung untuk menunjukkan tetapi. Ya. Nah pada saat dihubungkan dengan domir saya, maka itu bisa muncul nun, bisa tidak. Misalkan innaka tawilun, walakinni qasirun. Innaka ghaniyun, ya. Walakinni, boleh walakinnani, kamu kaya tapi saya miskin, tapi sayanya itu lakinni. Tapi kalau misalkan dihubungkan dengan antara masjid dengan rumah, misalnya al baitu kabir, walakinnal masjid sogir, ya itu nggak ada hubungannya dengan nun wikoyah, karena yang dihubungkan dengan lakinnya itu bukan domir, jadi biasa aja lakin. Lakin ini bisa iya, pada saat dihubungkan dengan ya mutakalim, begitu. Jadi nunnya boleh muncul, boleh tidak, fiktiarin, artinya boleh memilih. Jadi kenapa di satu kata ada lakinani, tapi di tempat lain lakinni, misalkan. Itu dua-duanya benar. Inna juga begitu. Di satu tempat inni, tapi di tempat lain innani. Boleh dua-duanya. Tapi kalau dengan domir nahnu, misalkan inna, ya innana, nggak boleh. Ya memang harus innana karena domirnya nahnu. Jadi, kalau ya mutakalim, jadi
Boleh innani, boleh inni. Jadi ini di sini nun wikoyah ya. Ma'a harfu jar minni dzukira annan sudah ya? Belum. Iya, fataku minni wa anni bit tasydid. Ya, jadi kalau dengan huruf ya, tadi udah ya innani lakinni inna ka'anna lakinna itu boleh milih. Nah, kalau dengan min dan an itu maka disambung dengan tasydid. Jadi tasydid wa qad waradata bit takhfif lid darurah. Oh, jadi boleh juga takhfif itu tidak ada nun. Nah, jadi khaffafa itu kan tadi berat ya, khafif. Boleh juga tidak ada tasdidnya katanya, itu takhfif. Jadi mini gitu atau ani. Ya, jadi di sini dengan huruf jar itu aturan yang lazim itu memang harus dimunculkan tasdid. Tasdid itu artinya menunjukkan bahwa nun wikoyah ada di situ. Tetapi boleh tidak ada tasdid, takhfif itu di dalam darurah. Jadi mini dan ani itu sama. Jadi mini kan tidak ada tasdidnya, boleh, itu artinya min dan ya sekali. Iya, untuk min dan an saja, karena memang berakhir karena huruf akhirnya ada nun. Nah, dari nun wikoyahnya boleh ada, boleh tidak. Yang ada nun wikoyahnya itu ditandai dengan munculnya tasdid. Berarti di situ ada nun wikoyah. Tapi kalau tidak ada tasdid, berarti nun wikoyahnya hilang. Lalu ucapannya menjadi mini dan ani. Gitu. Boleh, berarti itu lidorurah katanya. Untuk darurah. Berarti darurah itu apa di dalam puisi, apa di dalam apa ya. Jadi tidak pakai gunnah kalau tajwid kan. Minni, kalau ini mini, anni ada gunnah tuh di situ. Itu non wikoyah, anni. Tapi boleh juga di dalam kalimat lain ani. Nah, kalau ani kan nggak ada tasdid di situ. Tapi itu ada ya mutakallim. Terus yang ketiga tadi kan dengan fiil, terus dengan huruf, contohnya dengan min dan an, ya. Dengan sebagian kata, ya, dengan beberapa kata. Contoh yang dimaksudkan di sini ladun, asyara fil baiti rabi ila annal fasih fi ladunni isbatun nun. Jadi yang fusha, yang yang formal, kata ladun itu dimunculkan nunnya sehingga muncul tasydid, ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, ya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha wala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Itu surat Al-Kahfi. Haji Saifuddin udah hafal ya. Ini ayat 76. Hafalan haji udah sampai belum ke situ? Jadi belum sampai ya. Nah, kata ada min ladunni udra. Ladun itu kalau nggak salah milik ya, dari pihak saya, min ladunni, dari pihak saya, dari diri saya. Sehingga ada kata ilmu laduni. Ada kan ilmu laduni. Ilmu laduni itu yang ilmu yang muncul dari diri sendiri. Laduni itu bakat atau apa. Makanya ada ilmu, wah dia punya ilmu laduni. Tanpa belajar dia udah tahu ilmu itu. Itu namanya ilmu laduni. Nah di surat Al-Kahfi ada kata-kata laduni itu. Dan di situ yakillu hadbuha. Jadi yang di dalam kata ladun itu jarang
tidak menggunakan nun. Justru yang banyak ditambah nun sehingga muncul tasdid. Ya. Kata aslinya kan ladun. Begitu disambung dengan ya mutakalim maka laduni. Tapi yang terbanyak digunakan itu ada tasdidnya. Berarti nunnya muncul di situ. Laduni gitu. Kalau dalam qiraat tajwid itu muncul gunnah. Laduni gitu. Jangan laduni gitu. Yakilu hadbuha kakiraatin man qara'a min laduni, ya, ditakhfif. Takhfif itu singkat, ringan. Takhfif itu tanpa tasdid artinya. Khafif. Wal kasir fi qad, dan qad itu muncul nun, ya. Wal kasir banyak, fi qad wa qad. Qad itu kan kadang-kadang, qad itu artinya sama sekali, ya. Qad. Al-kasir subutun nun. Jadi pada saat qad dan qad dihubungkan dengan ya mutakalim, maka subutun nun itu kasir. Muncul nunnya, qadni, qadni. Ya. Jarang, yakilu itu jarang, hadfun nun, jarang, nunnya dibuang. Seperti kodi atau koti, kodi atau koti hasbi, ya. Jarang digunakan nun, jarang dibuang nunnya. Jadi ini kasus nomor 3 itu adalah dengan beberapa kata benda seperti ladun, khod, dan kot. Ya, itu kan. Kalau iya, di dalam ladun itu kebanyakan muncul nun. Di dalam khod juga muncul nun, di dalam khot juga muncul nun. Ya, ada yang tidak ada nunnya, tapi itu jarang, gitu ya. Itu kaitannya nun wikoyah dengan isim. Jadi di sini ladun itu isim, khod juga isim, khot juga isim, gitu. Kalau tadi dengan huruf yaitu dengan huruf jar, yaitu min dan an. Kalau tadi dengan isim inna, ya dengan anna, inna, laita, la'ala, itu artinya dengan huruf, ya, dengan huruf taukid, ya. Kalau dengan fiil, tadi dengan inna wa akhwatuha, ya. Karena laita, la'ala, lakinna, inna, anna, ka'anna, lakinna itu masuk ke dalam golongan inna wa akhwatuha. Adapun dengan fiil itu tadi, ya. Dengan fiil itu akromani atau akrimni. Jadi nun wikoyah ini sebagai kesimpulan, ya. Nun wikoyah ini bisa dihubungkan dengan fiil, ya. Contohnya akromani dan akrimni. Itu kebanyakan muncul nunnya. Kemudian dengan inna wa akhwatuha itu ada pilihan. Bisa innani, bisa inni. Bisa ka'annani, bisa ka'anni. Bisa lakinnani, bisa lakinni. Nah, kemudian dengan huruf terutama dengan min dan an. Itu muncul nunnya dengan munculnya tasdid. Tapi kadang-kadang nggak ada tasdidnya, berarti itu khafif. Adapun dengan isim yang lain, maksudnya kata benda yang lain, yaitu dengan ladun dan dengan qad. Itu, ya, masing-masing ada aturannya. Begitulah penjelasan tentang nun wikoyah. Kita ingat di dalam doa kunut, ya. Kalau itu domirnya dijadikan domir mutakalim wahdah atau di dalam tidal, ya, duduk antar dua sujud. Al-Rabbi firi warhamni. Nah, kan di situ ada nun semua, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Nah, anni-nya itu anni, ya. Jadi anni itu huruf ya
dengan huruf an, jadi muncul tasdid anni. Jadi kalau Robik Firli kan karena gofaro itu nggak pakai apa, gofaro itu harus dengan li gitu, nggak pakai ni. Firli. Nah, mulai dari warhamni, wajburni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni, itu semua ada nunnya. Itu yang namanya nun wikoyah. Ya, wa'afini, wa'fu anni, itu semuanya nun wikoyah. Jadi nun wikoyah yang ketemu dengan fiil amar dan objeknya adalah mutakallim wahdah, saya. Gitu ya. Jadi rahmatilah saya, sayanya itu jadi objek kan. Berilah rezeki saya, ya. Ampunilah saya. Nah, sayanya itu di situ sebagai dhamir mutakallim wahdah dan posisinya menjadi maf'ul bih. Sehingga fi'il amar itu harus diseling dengan nun. Dan itulah yang namanya nun wikoyah. Karena nggak mungkin fi'il itu menerima kasroh secara langsung. Jadi makanya disebut nunnya nun wikoyah, pembeda atau pemelihara dari terjangkitnya kasroh di dalam fi'il. Dari terjangkitnya fi'il dengan huruf kasroh gitu kan, karena itu nggak mungkin gitu, penyakit. Makanya nunnya sebagai penyelamat. Wikoyah itu wikoyah. Baik, demikianlah uraian hari ini tentang nun wikoyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, begitulah nun wikoyah.